Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Muharram Chandra Lugina, PJS Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Komitmen bersama bebas sampah selalu menjadi problem sosial terutama di kawasan urban atau perkotaan. Sebab jumlahnya yang terus bertambah seiring kepadatan dan aktivitas penduduk sehingga perlu ada solusi dalam pengelolaannya. Seluruh elemen bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dengan komando pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan kebijakan. Hal itu sesuai amanah dari Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 5 dinyatakan pemerintah mendapat tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas itu secara rinci dijelaskan dalam pasal 6, yakni menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, termasuk juga sampai mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah dengan penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat. Terupdate permasalahan sampah ini saat warga Lampung dikejutkan dengan sebuah konten di media sosial akun milik aktivis peduli lingkungan bahwa salah satu pantai di kota Bandar Lampung tertimbun sampah hingga mencapai lebar 2 meter menjorok ke laut. Bahkan mereka menyebut Lampung menjadi daerah nomor 2 secara nasional dengan banyaknya sampah yang memenuhi pantainya. Tentunya sudah saatnya pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah itu segera diimplementasikan. Sebab di Lampung misalnya pada 2022 menghasilkan sampah hingga 1,64 juta ton atau 4.515 ton per harinya. Perlu ada solusi agar dapat dikurangi atau bahkan diolah untuk menghasilkan cuan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dari timbulan sampah 1,64 juta ton itu, data di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Lampung menyatakan terdapat sampah yang dapat ditangani sebesar 554.578 ton atau 33,65%. Ada juga sampah yang dapat dikurangi mencapai 111.279 ton atau sebesar 6,75%. Sehingga perlu kerja keras mewujudkan target pada 2023 untuk menangani sampah sebesar 73% dan dikurangi 26%. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan armada angkutan sampah. Tercatat saat ini jumlah armada sampah seprovinsi Lampung untuk dump truck 164 unit, Amrol 72 unit, truk engkel 9 unit, dan mobil pickup 80 unit. Terbukti dengan puluhan dump truck, sampah di pantai yang sudah menumpuk tahunan berasal dari hulu itu bisa dikurangi. Kerjasama aktivis lingkungan Pandawa Group bersama Pemkot Bandar Lampung dan masyarakat sekitar itu dapat mengatasi dengan mengalihkan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA sampah bakung. Kini tinggal mencari solusi untuk mengelola sampah itu agar dapat teratasi dan bahkan berdaya guna. Misalnya, menggerakkan program bank sampah untuk mengolah sampah plastik untuk beragam kerajinan seperti di Bandar Lampung. Dengan kelompok emak.id yang beranggotakan emak-emak terampil mengelola sampah-sampah itu. Atau juga kreativitas pemuda di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan yang membuat paving block dari tumpukan sampah plastik. Sehingga komitmen bebas sampah yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud dengan menekan pertumbuhan timbunan sampah untuk diolah menjadi kerajinan. Bahkan kerajinan itu dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Lebih baik kolaborasi pengelolaan sampah untuk menjadi cuan daripada saling tuding melepas tanggung jawab atas beban problem sampah itu. Oke Bang Lulu, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Untuk tajuk kita mengangkat tentang komitmen bersama ya untuk bebas sampah. Karena ini terkait dengan pemberitaan kemarin ya tentang adanya
bibir pantai yang penuhi oleh sampah ya, yang emang udah tersebar di media sosial dari aktivis lingkungannya. Itu membuat semua juga ikut bergerak ya untuk membersihkan sampah-sampah itu ya. Ya, oke. Satu sisi kita bangga karena anak muda berhasil menggerakkan ya banyak orang, bahkan sekitar 3.000-an masyarakat di Provinsi Lampung untuk akhirnya turun membersihkan bersama. Tapi ironinya ternyata kita mengetahui sebuah fakta bahwasannya memang pantai di Sukaraja itu menjadi salah satu lokasi yang cukup banyak Terpapar sampah ya, di betul. Indonesia. Dan ini juga menjadi sebuah perhatian ya dari semua pihak ya, karena penanganan sampah bukan hanya oleh pemerintah ya, tapi melibatkan semua pihak termasuk masyarakat ya untuk bisa lebih menghindarkan membuang sampah secara sembarangan ya. Dan ini juga menjadi tugas juga dari pemerintah untuk lebih menggerakkan masyarakat agar istilahnya lebih taat lagi ya, tidak membuang sampah sembarangan ya, dengan menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah mungkin ya dari di perumahan-perumahan warga ya. Dan itu juga harus segera dilakukan oleh pemerintah, karena ini juga Lampung ini kan banyak pantai-pantai ya, sehingga banyak juga kadang-kadang dari tengah laut juga yang sampah-sampah yang sampai ke pinggir, dan ini juga harus menjadi perhatian serius karena bisa cukup mengganggu ya aktivitas dari para nelayan yang memang mayoritas menjadi mata pencarian ya warga sekitar. Baik, nah bicara tentang sampah memang itu adalah hal yang tidak betul. bisa dihilangkan ya, dari dipisahkan. kehidupan manusia. Karena selalu masyarakat berdampingan bahkan dengan sampah. Tapi bagaimana tentunya cara kita mengolahnya? Nah sebenarnya apa sih Bang yang menjadi PR besar sehingga sampah ini rasanya masih menjadi masalah terus-menerus? Iya betul, emang di tahun 2022 juga ya di Provinsi Lampung itu menghasilkan sekitar 1,60 sekian juta ton sampah ya, dan itu menjadi sebuah hal yang cukup banyak karena kita juga daya tampung dari tempat pembuangan akhir juga cukup terbatas ya, sehingga perlu sebuah terobosan-terobosan untuk bisa lebih mengoptimalkan atau lebih memanfaatkan sampah yang ada itu yang menjadi lebih berguna. Baik, terobosan-terobosan baru termasuk juga terobosan yang dilakukan oleh anak muda untuk menggerakkan seluruh masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Bang Lulu. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.